Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bongkar satu momen yang krusial banget dalam sejarah Islam. Betul. Yaitu, gimana sih sebenarnya perintah puasa Ramadan itu pertama kali turun? Ha-ah. Sumber kita kan dari transkrip ceramah Ustadz Adi Hidayat ya, yang mengupas tuntas konteks sejarah dan spiritualnya. Iya, dan yang mau kita lihat di sini bukan cuma apa perintahnya, tapi lebih ke mengapa dan bagaimana perintah ini datang pada saat yang sangat genting. Tepat. Jadi ini bukan sekedar aturan, tapi sebuah jawaban atas, ya bisa dibilang krisis identitas saat itu. Betul sekali. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah ibadah menjadi fondasi identitas. Bukan sekedar ritual, tapi jawaban ilahi untuk tantangan sosial yang nyata. Coba kita lihat situasinya dulu deh. Sebelum jadi Madinah yang kita kenal, namanya kan Yatsrib. Yatsrib, betul. Dan gambarannya di sumber kita itu, wah, suram banget ya. Suram sekali. Maksudnya bukan cuma tertinggal secara peradaban, tapi juga sosialnya. Penuh konflik gitu ya. Penuh konflik. Ada suku Aus dan Khazraj yang udah berperang puluhan tahun di sana. Wah. Ditambah lagi ada krisis pangan. Jadi bayangin saat hijrah itu mereka masuk ke kondisi yang ya kompleks sekali. Tapi yang luar biasa cuma dalam waktu 5 tahun, Yatsrib yang kacau itu bisa berubah total jadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu poinnya. Kota yang tercerahkan. Transformasi yang luar biasa. Artinya fondasi sosial dan persaudaraan itu dibangun dulu. Perdamaian, ekonomi, semuanya dibereskan dulu. Betul. Baru setelah fondasi masyarakat ini kokoh, perintah-perintah besar lainnya mulai turun. Tapi fondasi itu langsung diuji. Nah, ini dia. Fondasinya kokoh, tapi langsung digoyang dari luar. Langsung. Begitu komunitas muslim ini mulai solid, muncul cemoohan dari komunitas Yahudi yang udah ada di Madinah. Dan mereka menyerangnya di titik yang paling sensitif. Apa itu? Keaslian ajaran. Oh, Serangan pertama itu soal arah sholat atau kiblat. yang awalnya ke Baitul Maqdis itu kan ya? Tepat sekali. Arah yang juga dihormati komunitas Yahudi. Dan ini jadi bahan olok-olok yang menyakitkan. Kayak dibilang, agama kalian ikut-ikutan aja. Persis. Lihat, ajaran kalian bahkan nggak punya arah sendiri, harus ikut kami. Jadi tuduhan agama copy-paste itu beneran jadi isu besar ya saat itu? Isu besar. Dan bukan cuma itu. Ada lagi? Ada lagi. Puasa Asyura. Tanggal 10 Muharram itu ya? Betul. Awalnya kan Nabi justru menganjurkan puasa ini sebagai penghormatan kepada Nabi Musa. Niatnya baik sekali. Tapi dibelintir lagi sama mereka. Dipelintir lagi. Cemoohannya jadi, tuh kan, bukan cuma kiblat, puasa pun kalian ikut-ikutan kami. Tunggu dulu. Jadi mereka diejek karena ibadahnya dianggap meniru. Itu pasti, gimana ya, pukulan telak. Pukulan psikologis yang sangat berat. Ini menciptakan sebuah kebutuhan yang mendesak bagi komunitas muslim untuk punya identitas ritual yang khas. Sesuatu yang otentik. Betul, sesuatu yang nggak bisa lagi dituduh menjiplak. Mereka butuh sesuatu yang menjadi milik mereka seutuhnya. Dan di tengah kebutuhan mendesak itulah jawabannya datang. Akhirnya, Perintah puasa Ramadan ini nggak turun dalam ruang hampa ya. Sumber kita bahkan menyebut waktunya dengan sangat spesifik. sangat spesifik. Hari Senin, bulan Sya'ban, tahun kedua setelah hijrah, turunlah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Sebuah jawaban yang benar-benar ditunggu-tunggu. Tapi jawaban yang lebih baik. Nah, ini kuncinya. Maksudnya lebih baik itu gimana? Perintah puasa Ramadan ini menegaskan sebuah syariat yang kualitasnya jauh melampaui puasa dari umat-umat sebelumnya. Oh, jadi bukan meniru tapi menyempurnakan. Tepat, di dalamnya ada keistimewaan yang nggak ada di tempat lain. Seperti apa misalnya? Sumber kita menyoroti beberapa hal. Misalnya ada malam Lailatul Qadar. Satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Terus ada janji ampunan dosa yang total, pahala setiap ibadah dilipat gandakan. Wow. Ini memberikan umat Islam sesuatu yang unik, istimewa, dan seolah menegaskan ini milik kami dan ini adalah anugerah yang lebih agung. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, perintah puasa Ramadan adalah solusi ilahi untuk tantangan sosial. Betul. Sekaligus jadi penegas identitas sebuah komunitas baru dan anugerah spiritual yang langsung mengangkat derajat mereka. Persis. Bukan sekedar aturan, tapi sebuah momen pembentukan jati diri. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup yang menarik. Apa itu? Sumber yang sama kan menyebutkan kalau Nabi itu berdoa lebih dari setahun agar arah kiblat diubah. Lama juga ya, setahun lebih. Lama. Dan Allah baru mengabulkannya setelah penantian yang panjang itu. Nah, ini menimbulkan pertanyaan untuk kita renungkan. Oke? Dalam hidup kita, saat sebuah doa terasa tak kunjung terjawab, mungkin nggak sih kita sebenarnya sedang disiapkan oleh Tuhan untuk menerima jawaban yang jauh lebih baik dan lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan?